Dia ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong. Saya ingin dihentikan, dibersihkan. Saya menuntut keberanian memotong hal-hal yang tidak esensial. Saya tegaskan bahwa kriteria anggaran yang akan kita laksanakan, kriteria pertama adalah harus bisa menciptakan lapangan kerja. Sudah saya katakan berkali-kali. Kedua, harus meningkatkan produktivitas. Produktivitas ini harus bisa diukur dengan kuantifikasi. Kriteria selanjutnya adalah harus mengarah kepada swasembada pangan dan swasembada energi. Kita harus mampu memberi makan kepada seluruh rakyat Indonesia. Deddy Mulyadi dapat disebut sebagai pelopor dalam menerapkan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh Impres nomor 1 tahun 2025. Ia telah membuktikan bahwa dengan visi yang jelas, komitmen yang kuat, dan integritas yang tinggi, anggaran daerah dapat dikelola secara efisien dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kepemimpinannya menjadi bukti bahwa prinsip-prinsip Impres nomor 1 tahun 2025 bukanlah hal baru, melainkan sesuatu yang telah dipraktikkan dan berhasil diimplementasikan di Purwakarta dan Jawa Barat. Duit anggaran baju saya hapus. Masukin jadi jadi belanja infrastruktur. Yang lain. Sepatu hapus, saya udah punya sepatu udah banyak. Dasi hapus. Jas hapus, udah pokoknya saya gini deh. Selain gini ini anggaran ini di anggaran rumah tangga gubernur ya. Hapus anggaran pakaian dinas gubernur. Kan ada gubernur ada perjalanan dinas luar negeri nggak? Sudah ada yang disiapkan Pak. Hapus. Bapak nggak akan keluar negeri. Ngapain? Kebijakan dan praktik yang telah dijalankan oleh Deddy Mulyadi seharusnya menjadi inspirasi bagi kepala daerah lain di Indonesia. Ia telah menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang efisien dan berorientasi pada rakyat bukan tidak mungkin, tetapi juga mampu menciptakan perubahan yang signifikan. Menteri boleh ganti, presiden boleh ganti, tapi Indonesia harus terus. Kalau kita ingin swasembada pangan, ingin nggak impor, dimulai dari desa dulu. Tiap desa harus punya gudang beras, dulu sebutnya lead, sekarang nggak ada. Logika kita ini terlalu luar negeri. Padahal yang dimakan itu beras dalam negeri. Sebagai seorang pemimpin yang tegas, berani, visioner, dan inovatif, Deddy Mulyadi telah lama dikenal sebagai figur yang mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, dan manfaat langsung bagi rakyat dalam pengelolaan anggaran daerah. Bahkan sebelum terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang pengelolaan anggaran yang efisien dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, Deddy Mulyadi telah lebih dulu menerapkan nilai-nilai yang sejalan dengan semangat Impres tersebut selama masa kepemimpinannya sebagai Bupati Purwakarta dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Praktik nyata Deddy Mulyadi yang selaras dengan Impres nomor 1 tahun 2025. 1. Pengelolaan anggaran yang efisien dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Deddy Mulyadi dikenal dengan kebijakannya yang memprioritaskan kepentingan rakyat dalam penggunaan anggaran. Salah satu contoh nyata adalah program Tatanen di Balai Atikan yang mengintegrasikan pendidikan dengan pertanian. Program ini tidak hanya hemat anggaran tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada siswa dan masyarakat melalui peningkatan kesadaran akan ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan. 2. Transparansi dan akuntabilitas. Selama memimpin Purwakarta, Deddy Mulyadi menerapkan sistem pengelolaan anggaran yang transparan
dan melibatkan partisipasi masyarakat. Ia memastikan bahwa setiap program yang dijalankan dapat dipantau oleh publik, sehingga menghindari praktik pemborosan dan korupsi. Hal ini sejalan dengan semangat Inpres nomor 1 tahun 2025 yang menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. 3. Program inovatif yang berdampak langsung. Deddy Mulyadi telah membuktikan bahwa anggaran daerah dapat digunakan secara maksimal untuk program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Misalnya, pembangunan infrastruktur pedesaan yang ramah lingkungan, dan program pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal. Program-program ini tidak hanya efisien secara finansial, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 4. Pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas. Sejalan dengan Inpres nomor 1 tahun 2025 yang menekankan pentingnya alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Deddy Mulyadi telah lama memprioritaskan kedua sektor ini. Ia membangun sekolah-sekolah berkualitas dan meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, dengan memastikan bahwa anggaran digunakan secara optimal untuk kepentingan rakyat. Di saat krisis moral dan ketidakpercayaan kepada pejabat pemerintah, rakyat bangga masih mempunyai pemimpin yang tegas, inovatif, visioner, dan peduli dengan kebutuhan rakyat. Amanah Undang-Undang Dasar 1945, negara memberikan hak kepada setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.